Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-592 bertepatan dengan bab ke-3064. Ketika kelompok pertama yang berjumlah 500 orang mendarat di pegunungan sayap selatan, kelompok satunya lagi yang berjumlah 500 orang juga mulai melompat dari pesawat dan jatuh di puncak gunung sayap utara. Karena penerjun payung dipengaruhi kekuatan angin, arah, dan kemampuan kontrol perorangan, jadi sulit untuk melompat ke area yang sama pada saat bersamaan, sehingga mendarat di dekat target terlebih dahulu, kemudian bergerak bersama dari segala arah ke daerah sasaran. Biasanya penerjun payung perlu mencegah parasut terjerat satu sama lain di udara, jadi akan menjaga jarak aman dari sesama rekan. Wajar saja kalau berbeda jarak sekitar ratusan meter bahkan beberapa kilometer, apalagi saat terjun di malam hari. Tidak mengherankan juga harus melenceng sekitar beberapa kilometer. Jadi setelah 500 orang kelompok pertama mendarat, hal pertama yang mereka lakukan adalah segera berkumpul ke arah sasaran. Namun yang tidak mereka duga adalah saat mereka terjun payung dan dalam proses pengumpulan mereka tidak menemukan prajurit yang bertahan, juga tidak menemukan benteng musuh yang tersembunyi. Mereka melihat seluruh gunung melalui penglihatan malam. Mereka tidak menemukan jejak lawan selain tanda khusus di tubuh mereka. Beberapa pasukan yang membawa kamera termal juga segera melihat sekeliling, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak melihat musuh karena pasukan Hamid bersembunyi di benteng bunker di kedua sisi gunung saat ini melalui kamera termal di puncak gunung, lalu dikirim ke dalam benteng melalui jalur sinyal. Oleh karena itu, seluruh punggung puncak gunung dalam keadaan tidak terlindungi sekarang. Ketika komandan melaporkannya kepada Chen Zhonglei, dia tidak terlalu kaget karena dia tahu musuh memiliki bunker di lereng depan dan belakang. Jadi tidak mengherankan kalau mengabaikan pertahanan puncak gunung. Jika itu dirinya, ketika lereng depan dan belakang kokoh, maka dirinya juga tidak akan menyia-nyiakan tenaga untuk menjaga puncak gunung. Jadi dalam keadaan normal, ingin masuk ke puncak gunung harus melalui lereng depan. Jadi dia segera mengingatkan komandan garis depan untuk memanfaatkan kelalaian pertahanan musuh di puncak gunung untuk segera berkumpul. Kemudian kelompok pertama akan melakukan serangan mendadak terlebih dahulu. Kelompok kedua memakai kesempatan ini untuk menyerang dari utara dan langsung menghancurkan musuh dalam terowongan. Chen Zhonglei telah mengikuti Wan Pojun sejak dulu, jadi dia telah melakukan banyak pertempuran sulit seperti ini. Dia memahami sebuah kebenaran saat berperang melawan benteng tersembunyi
Jika pihaknya jauh dari benteng maka akan menjadi keunggulan pihak lawan. Tapi jika pasukannya sangat dekat dengan benteng maka pihaknya akan diuntungkan. Saat terjadi perang barat daya, begitu musuh diblokir di dalam lubang maka hampir bisa dipastikan akan mati. Beberapa granat yang dilemparkan ke dalam akan menjadikan lubang itu sebagai kuburan mereka. Jadi Chen Zhonglei sudah sangat percaya diri saat ini. Dia akan membasmi seluruh pasukan Hamid malam ini. 500 pasukan kelompok pertama segera berkumpul dan berpikir menyelinap. Mereka sangat berhasil, tapi tidak tahu kalau mereka semua sedang berada dalam pantauan Hamid saat ini. Selain itu, hal yang paling menyenangkan bagi Hamid adalah mereka sedang berkumpul di dekat area 6 titik ledakan. Titik ledakan itu tertanam bahan peledak dengan kekuatan dahsyat. 20 menit kemudian, setelah kelompok pertama berkumpul semua, pada saat yang bersama, kelompok kedua juga sudah terjun semuanya dan sedang berkumpul. Setelah kelompok kedua hampir berkumpul semuanya, ketua pasukan kelompok pertama memberikan perintah untuk melakukan serangan. Mereka berencana untuk langsung menyerang terowongan di lereng depan untuk membongkar pertahanan musuh sambil menarik perhatian musuh di lereng terbalik. Pada saat yang sama juga menarik beberapa musuh yang bersembunyi di tempat lain. Pada saat itu kelompok kedua akan datang dari belakang untuk mengepung mereka. Pada saat yang sama, selama kekuatan pertahanan lereng depan runtuh, beberapa ribu tentara pemerintah akan segera datang. Kemudian prajurit Hamid tidak punya tempat untuk melarikan diri lagi. Dalam sistem intercom, Wan Longhal, kepala pasukan kelompok pertama, berkata, "Pasukanku sudah siap bertempur. Harap kelompok kedua konfirmasi keadaan mereka." Suara kepala pasukan kelompok kedua terdengar di intercom. "Pasukanku sudah berkumpul semua dan sedang memeriksa peralatan sebelum perang." Kepala pasukan kedua berkata, "Pasukanku minta izin untuk melancarkan serangan. Mohon Komandan Chen Zhonglei memberikan perintah." Chen Zhonglei berkata penuh semangat, "Baik, segera luncurkan serangan. Singkirkan semua prajurit di lereng depan dalam waktu 10 menit untuk membalaskan dendam saudara kita yang terkorban." Kepala pasukan kelompok pertama segera berkata dengan tegas, "Baik, mohon komandan tenang. Kami tidak akan merusak reputasi Wan Longhal dan akan membalaskan dendam saudara kita." Chen Zhonglei tertawa kencang. "Baik, segera lakukan serangan." Kepala pasukan kelompok pertama segera memberikan perintah kepada para prajurit. Para prajurit mulai serang. Begitu komandan selesai berbicara, Hamid yang ada dalam terowongan juga berteriak kencang. Ledakan area B03, 05, 06, 08, 09, dan 11. 2 orang penanggung jawab di area B segera meledakkan titik ledakan yang telah ditentukan. Saat 500 prajurit Wan Longhal kelompok pertama siap menyerang benteng lereng depan, ledakan besar tiba-tiba terdengar di sekitar mereka. 3 titik ledakan tepat berada di bawah kaki 500 pasukan. 3 titik ledakan lainnya berada di sekitar mereka. Jika meledak, setidaknya 100 orang akan terangkat karena gelombang ledakan. Gelombang ledakan yang kuat menyebabkan 500 orang ini terluka dengan tingkat luka yang berbeda. Bahkan banyak yang mati karena ledakan itu. Yang lebih tragis adalah pecahan gelombang ledakan di langit sangat mengerikan dan menerbangkan 500 prajurit ke segala arah. Kekuatan ledakan sangat besar. Setiap bagian logam memiliki energi potensial yang kuat di bawah gelombang ledakan. Meskipun 500 prajurit menggunakan pelindung tubuh dan helm anti peluru, tapi kaki, tangan, wajah, dan leher terkena serangan serpihan ini. Hanya dalam sekejap, 500 prajurit Wan Longhal tanpa terkecuali memiliki sejumlah serpihan logam di tubuh mereka. Beberapa prajurit yang tidak beruntung, bahkan saluran pernapasan atau pembuluh darah mereka terputus karena serpihan dan mati sebelum sempat diselamatkan. Sementara orang yang nasibnya sedikit lebih baik, meskipun tidak mati, tapi bagian wajah penuh serpihan tajam sehingga buta. Sebagian besarnya lagi terkena serpihan di bagian
tangan dan kaki, terutama kedua tangan dan lengan yang bersimbah darah. Meskipun terlatih sebelumnya, tapi mereka bahkan tidak bisa mengangkat senjata sekarang. Chen Zhonglei mendengar suara ledakan dalam perangkat nirkabel serta suara longlongan prajuritnya sehingga kaget dan bertanya, "Ada apa? Apa yang telah terjadi?" Kepala pasukan kelompok pertama matanya buta saat ini. Kedua matanya tertusuk 7 hingga 8 serpihan logam. Dia menutupi matanya sambil menangis. "Komandan Chen Zhonglei, kami disergap." Disergap, Chen Zhonglei kaget saat mendengarnya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa disergap?" Kepala pasukan berkata dengan suara isak, ledakan yang sangat besar. Mereka seharusnya sudah menanam bahan peledak dalam jumlah besar sejak awal. Ledakan itu berisi banyak serpihan tajam. Mataku sudah buta, kaki dan tanganku penuh luka, tapi tidak bisa melihat seberapa tingkat lukanya. Chen Zhonglei berkata, "Kenapa bisa seperti itu? Cepat minta orang di sisimu untuk mengobatimu." Saat ini suara tangis orang lainnya terdengar. "Komandan Chen Zhonglei, kaki dan tangan kepala pasukan Onitsuka terluka puluhan serpihan. Kami sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa." Chen Zhonglei berteriak, "Kamu setidaknya harus membuat kepala pasukan kalian memulihkan penglihatannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengarahkan kalian untuk keluar dari pengepungan?" Orang itu menangis sambil berkata, "Mata kiri kepala pasukan Onitsuka terkena serpihan dan terus mengeluarkan banyak darah. Alat penglihatan malam yang ada di mata kanan pecah karena serpihan batu, sehingga alat itu langsung masuk ke rongga mata. Bola matanya sudah pecah. Aku tidak bisa melakukan apa-apa." Hati Chen Zhonglei sangat sakit saat mendengarnya. Dia membawa 2 kelompok malam ini, semuanya berisi prajurit dan kepala pasukan yang paling kuat. Ketika mendengar mata anak buahnya buta dan badan penuh luka, Chen Zhonglei sangat ingin turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Melalui alat komunikasi yang terhubung terdengar suara rintihan dan tangisan para prajurit hingga Chen Zhonglei merasa sangat sedih. Pada saat ini, kepala pasukan kelompok pertama berkata sambil menangis, "Musuh sudah memasang jebakan sejak awal dan menunggu kita. Ledakan tadi membuat pasukan kita terluka parah." Chen Zhonglei berteriak, "Kalian bertahanlah, sebentar lagi aku akan meminta kelompok kedua pergi menolong kalian." Kepala pasukan berkata, Jangan menyuruh mereka ke sini." Kepala pasukan segera berkata, "Komandan, segera minta kelompok kedua mundur. Lawan sudah punya persiapan sejak awal dan menyebar jebakan besar. Luka kelompok kami sangat parah juga dikepung dari depan dan belakang, sehingga tidak mungkin bisa keluar lagi. Kelompok kedua juga tidak mungkin bisa menyelamatkan kami. Jadi Anda jangan menyuruh kelompok kedua datang mengantarkan nyawa." Chen Zhonglei mimpi pun tidak menyangka kepala pasukan kelompok pertama begitu pesimis. Dia berkata dalam hati, apakah mereka benar-benar tidak punya kesempatan untuk hidup lagi? Apakah Hamid begitu hebat sehingga bisa memprediksi semua taktik perangnya? Chen Zhonglei yang bingung tidak tahu kalau hanya 10 detik setelah kelompok pertama sayap selatan diledakkan, 8 titik ledakan puncak gunung sayap utara juga meledak. 500 orang di sayap utara benar-benar tidak beruntung. Seluruh puncak sayap utara relatif curam, tapi hanya ada satu tempat relatif datar. Tidak peduli siapa yang memimpin, mereka pasti akan memilih area ini untuk berkumpul. Sama seperti hanya ada satu pohon di hari yang panas, orang-orang pasti tanpa sadar akan berlindung di bawah pohon ini. Oleh karena itu, anak buah Hamid menanam 8 titik ledakan di sini. Saat kelompok kedua sudah berkumpul semuanya dan mendengar ledakan di sisi selatan, mereka berpikir saudara-saudara di sayap selatan sedang memulai pertempuran. Mereka hendak pergi mengepung setelah selesai berkumpul. Tapi tidak diduga kalau anak buah Hamid meledakkan 8 titik ledakan pada saat ini. Suara ledakan
yang memekakkan telinga, membuat seluruh gunung bergetar. Serpihan yang berterbangan memiliki pembunuh cakupan pembunuhan. Serpihan yang berterbangan memiliki cakupan pembunuhan yang luas dan padat sehingga satu ekor lalat pun tidak bisa melarikan diri, apalagi mereka. Jadi setelah 8 titik ledakan ini diledakkan, lebih dari setengah kelompok kedua yang mati. Prajurit yang masih hidup seluruh tubuhnya penuh luka hingga langsung kehilangan semangat tempur. Setelah itu kepala pasukan kelompok kedua berteriak dengan marah, "Komandan, kami disergap. Ledakan sangat dahsyat. Kami hampir lumpuh. Saudara-saudara yang masih hidup terluka parah. Darah dan potongan anggota tubuh berserakan." Saat mendengarnya, Chen Zhonglei langsung tercengang. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau pergerakan sayap utara juga sudah diprediksi lawan. Ini berarti 1.000 pasukan elit yang dikerahkan telah diincar diam-diam oleh lawan. Dia jelas-jelas pergi menyerang lawan, dan semua prajurit yang dia kirim adalah prajurit hebat dalam melakukan tugas. Kenapa mereka diledakkan lebih dari setengahnya begitu mendarat? Bagaimana musuh bisa tahu dan membuat pengaturan untuk semua ini? Saat Chen Zhonglei meragukan dirinya, seluruh pasukan Hamid keluar. Hamid sejak awal sudah membagi seluruh pangkalan menjadi 5 area sesuai arahan Nichen. Setiap area dibagi menjadi puluhan koordinat yang akurat sesuai dengan lokasi titik ledakan. Jadi setelah para prajurit di setiap bunker mengetahui titik mana yang meledak sesuai dengan peta yang telah ditandai, mereka segera mengetahui posisi musuh saat ini dengan jelas. Setelah itu Hamid mengerahkan 800 prajurit dari depan dan belakang untuk mengepung kelompok pertama. Pada saat yang sama pasukan artileri di terowongan lereng terbalik sayap selatan segera mengeluarkan 20 mortir kecil, lalu diarahkan ke lokasi titik ledakan sayap utara. Dari pembukaan terowongan sayap selatan, mereka bersiap meluncurkan tembakan ke kelompok kedua di sayap utara. Struktur mortir sederhana, sebenarnya itu hanyalah laras ramping yang dipasang pada tiang penyangga. Jangkauan tembakan ini pendek, tidak terlalu mematikan, jauh berbeda dengan artileri yang ditarik. Namun senjata jenis ini memiliki kelebihan juga. Keuntungan terbesarnya adalah memiliki daya tembak kuat dan mudah dibawa. Peluncurannya juga sangat sederhana, hanya perlu menyesuaikan sudutnya, memasukkan peluru, maka sudah bisa langsung ditembakkan. Saat perang melawan Jepang, Letnan Jenderal Abe yang terkenal dibawa pergi seorang artileri muda dengan tembakan mortir. Oleh karena keunggulan inilah, mortir jenis ini tidak pernah dimusnahkan oleh tentara selama beberapa dekade. Artileri Hamid mengetahui lokasi setiap titik ledakan di sisi utara, jadi mereka menyesuaikan diri dengan sangat cepat sebelum pengeboman. Setelah 1 atau 2 menit, ke-20 mortir ini terus beraksi. Selain itu, titik darat mortir sangat akurat dan meledak di tengah kelompok kedua. 500 pasukan Wang Long Hol kelompok kedua telah terluka parah karena ledakan sebelumnya dan masih belum sempat melakukan apa-apa, tapi peluru mortir yang padat jauh di sisi mereka. Saat ini di puncak gunung sayap utara menjadi neraka. Setelah beberapa putaran serangan, kematian seluruh prajurit Wan Longhol sudah mencapai 90%. Orang-orang yang tersisa dalam keadaan sekarat saat ini. Tommy segera menjawab. Kalau mendengarnya, Chen Zhonglei putus asa. Dia meneriakkan nama kepala pasukan kelompok kedua dengan alat komunikasi. Namun di ujung komunikator lain hanya terdengar suara meriam yang padat. Mana mungkin ada orang yang bisa menjawabnya? Kepala pasukan kelompok kedua adalah Tommy Johnson, orang Inggris. Nyawanya sudah melayang oleh peluru
pada putaran pertama tembakan mortir. Chen Zhonglei mendengar suara meriam tanpa henti sehingga air mata membasahi wajahnya. Dia tahu kalau kelompok kedua mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi dia segera berkata kepada kepala pasukan kelompok pertama, "Onizuka, kamu harus bertahan. Jangan menyerah. Aku akan menyuruh 5.000 tentara pemerintah untuk melakukan serangan untuk menyelamatkan kalian." Kepala pasukan kelompok pertama, orang Jepang yang bernama Onizuka Kenta tertawa sedih. "Komandan, tidak perlu buang-buang tenaga. Musuh sudah datang menyerbu. Selamat tinggal, komandan." Begitu Onizuka selesai berbicara, terdengar suara tembakan keras di sampingnya. Pada saat ini, meskipun masih ada sebagian kecil orang yang hidup, tapi sudah sekarat. Orang yang masih bisa memegang senjata bahkan kurang dari sepersepuluh. Selain itu, meski bisa memegang senjata, tubuh mereka terluka parah karena ledakan. Apakah masih punya semangat tempur untuk saat ini? Apalagi meskipun pasukan Hamid kurang terlatih, tetapi sangat ganas saat bertempur. Mereka tahu kalau diri mereka kurang pelatihan dan kemampuannya juga kurang, tapi tahu kalau lawan adalah macan yang telah terluka, jadi tidak langsung pergi menghadapinya, melainkan menembak dari jauh. Selain hujan peluru yang padat, banyak prajurit yang ketakutan. Ya, tangannya kuat melemparkan granat ke posisi kelompok pertama sehingga tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk bertarung dari dekat. Cara ini sangat mematikan. Hal ini bukan hanya bisa membunuh lawan dari jauh, tapi pihak sendiri sama sekali tidak terluka. Pada saat ini beberapa granat terus meledak di sebelah Onizuka sehingga membuat dirinya yang sedang sekarat langsung mati. Chen Zhonglei benar-benar hancur saat mendengar suara tembakan dan ledakan di sana. Dia segera mengganti saluran dan berteriak kepada kepala pasukan tentara pemerintah, "Pasukanku disergap, cepat minta pasukanmu menyerang cepat." Orang di seberang saluran berkata, "Jika orang kalian tidak menghancurkan benteng lawan, kami tidak akan pergi mengantarkan nyawa kami." Chen Zhonglei berteriak dengan mata merah, "Kamu bahkan tidak mau memberikan bantuan, aku akan membunuhmu." Orang itu berkata dengan acuh, "Kalau kamu punya kemampuan ini, kenapa tidak pergi menyelamatkan mereka? Mimpi saja kalau ingin menyuruh pasukanku pergi menyelamatkan mereka." "Kamu," Chen Zhonglei berteriak dengan marah, "brengsek, aku akan mengajukan komplain kepada atasanmu. Sekarang juga kamu tunggu pengadilan militer saja." Orang gila. Orang itu tidak ingin memedulikannya dan memutus saluran komunikasinya. Meskipun Chen Zhonglei sangat marah, tapi dia tahu kalau sudah terlambat. Dia tidak mungkin bisa menyelamatkan saudaranya yang masih hidup. Bahkan kemungkinan besar ke 1.000 prajuritnya sudah tidak ada yang hidup lagi. Saat ini jeritan pembunuhan dari komunikator sudah semakin dekat. Chen Zhonglei tahu kalau prajurit Hamid sudah melakukan serangan dan melakukan tugas akhir. Ini berarti prajuritnya sudah tidak ada harapan lagi. Kemudian suara tembakan semakin dekat. Saat dia mendengar suara langkah kaki dengan jelas, suara tembakan sudah berhenti. Saat ini Chen Zhonglei tahu kalau 1.000 pasukan elitnya sudah mati dan tidak ada satupun yang selamat. Hamid menang sekali lagi. Lebih ajaibnya lagi, tidak ada satupun korban dari pihaknya. Meskipun semua penerjun payung adalah pasukan elit Wang Longhol dengan perlengkapan yang sempurna, tapi karena petunjuk Gichen, orang-orang ini sama sekali tidak punya kesempatan untuk beraksi dalam ledakan berkekuatan besar yang bahkan tidak bisa ditahan oleh baja, lebih tidak mungkin lagi ditahan manusia. Hamid sangat bersemangat setelah mendapat kabar kalau seluruh pasukan musuh telah musnah. Dia pergi ke area pertempuran kelompok pertama, pasukan Wan Longhol, dan sangat senang saat menyaksikan prajuritnya membersihkan medan perang di bawah cahaya senter yang kuat. Hari ini dia mendapatkan 2 kemenangan secara berturut-turut dan ini adalah saat paling gemilang dirinya. Saat dia merasa senang, ajudannya datang dan melapor
Lapor komandan, kami mengumpulkan banyak senjata dan peralatan, ratusan rompi anti peluru dan helm anti peluru. Semuanya adalah barang bagus. Meskipun peralatan ini mengalami kerusakan tetapi pasti masih bisa digunakan. Aku rasa kondisi di sayap utara juga seperti ini. Mungkin ada sekitar 800 set peralatan anti peluru nanti. Jika dipakai oleh prajurit garis depan kita pasti akan menjadi jauh lebih baik. Hamid berkata dengan senang. Bagus, bagus. Peralatan prajurit kita naik setingkat setelah menyelesaikan kedua pertempuran. One Long Haul sepertinya bukan organisasi tentara bayaran tingkat atas. Mereka adalah pasukan transportasi teratas. Ajudan buru-buru berkata, masih belum selesai, komandan. Ke-500 orang ini dilengkapi peralatan penglihatan malam. Aku sudah menyuruh orang memeriksanya dan sebagian besar alat ini masih bagus, jadi bisa digunakan. Dengan adanya peralatan penglihatan malam ini, pertempuran malam hari kita juga bisa menjadi lebih baik. Selain itu, ada beberapa kamera thermal. Meskipun ada 3 unit yang rusak, tapi masih ada 5 unit yang bisa digunakan. Jika ketiga unit yang rusak dibongkar, mungkin masih bisa dirakit menjadi 1 unit baru. Hamid berseru penuh semangat. Cekekekekek. One Long Haul benar-benar kaya. Setelah itu dia mencibir, brengsek, apa gunanya kaya? Bukankah kalah telak di tanganku? Ajudan buru-buru berkata, kami juga menemukan sejumlah besar granat baru dari mereka. Hamid mengerutkan keningnya dan berkata, granat baru? Cepat tunjukkan padaku. Ajudan segera memperlihatkan 1 granat buatan Amerika. Ekspresi Hamid membeku saat melihatnya. Dia pernah melihat granat ini sebelumnya. Waktu itu belasan rekan seperjuangannya dikepung musuh di sebuah gua kecil. Musuh tidak masuk tapi langsung melemparkan 2 granat. Hanya 2 granat membuat orang di dalamnya berubah menjadi arang. Dia masih merasa ngeri dengan pengalaman itu sampai saat ini. Waktu itu mereka menyebut senjata ini sebagai api iblis. Dia masih takut saat melihat senjata ini. Selanjutnya dia marah. Orang-orang One Long Haul benar-benar kejam. Mereka ingin membunuh kita di dalam benteng dengan senjata ini. Dia melanjutkan lagi. Bajingan ini pantas mati. Aku tidak pernah menyinggung, juga tidak pernah ada dendam dengan mereka. Tapi mereka datang ke negara kita dan membunuh kita dengan kejam. Brengsek. Kemarahanku masih belum hilang meskipun semuanya mati. Ajudan juga berkata dengan marah, tentara bayaran One Long Haul adalah sekumpulan sampah tanpa keyakinan dan moral. Orang yang memberikan uang adalah tuan mereka. Mereka bahkan bisa membunuh orang sendiri selama memberikan uang yang banyak. Mereka adalah organisasi tentara bayaran jahat, jadi harus dibasmi. Hamid berkata dengan dingin, kali ini aku akan mengirimkan sinyal kepada One Long Haul untuk memberitahu mereka kalau Hamid tidak mudah ditindas. Hamid yang awalnya panik karena menghadapi 2 pertempuran dalam sehari perlahan menjadi senang. Selain itu juga ada kelegaan yang luar biasa. Dia tahu kalau pasukannya telah membunuh hampir 3.000 tentara bayaran One Long Haul. Jadi dirinya sudah menyinggung One Long Haul sepenuhnya. Karena sudah seperti ini lebih baik melawan saja. Jadi Hamid bertanya kepada ajudan dengan ekspresi dingin, apakah medan telah dibersihkan? Ajudan berkata, sudah hampir selesai. Peralatan yang bisa digunakan hampir sudah semuanya kami ambil. Hamid berkata dengan ekspresi suram. Baik, kumpulkan semua granat pembakar ini dan simpan di bunker yang jauh dari para personel. Jangan bawa senjata ini kecuali terpaksa. Jangan dibawa ke bunker lainnya. Orang yang melanggar akan dihukum 30 hari. Ajudan segera berkata, baik komandan, aku akan memberikan perintah sekarang juga. Hamid mengangguk, kemudian mengambil granat itu dan menarik pengamannya. Ajudan terkejut dengan tindakannya. Dia baru hendak berbicara, tapi Hamid telah melemparkan granat ke dalam tumpukan mayat. Kemudian terdengar ledakan kencang. Granat hitam terlihat nyala api yang kuat. Tumpukan mayat segera terbakar dengan suhu yang sangat tinggi. Hal yang paling mengejutkan para prajurit adalah nyala api dari granat ini seolah ada kekuatan iblis. Meskipun hanya sedikit menempel pada mayat, api tetap bisa menyala sampai mayat menjadi bara hitam. Banyak prajurit yang belum pernah melihat pemandangan seperti ini dan bertanya, ini senjata iblis apa ini? Hamid berkata dengan dingin, ini adalah granat pembakar yang diisi dengan napalm.
fosfor putih serta bermacam bahan gel. Selama menempel di badan maka akan terus terbakar dan tidak akan padam meski terkena air. Setelah itu ekspresi Hamid terlihat suram. Ajudan lempar beberapa granat lagi supaya apinya semakin besar. Kemudian rekam videonya dan sebarkan kepada semua orang. Besok aku ingin Wan Long Hall melihat bagaimana prajurit mereka dihancurkan dengan senjata iblis mereka sendiri. Jika mereka berani datang lagi, maka akan mengalami akhir yang sama. Baik, ajudan memberi hormat penuh semangat dan segera memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan beberapa granat lagi. Kemudian dia mengeluarkan ponsel untuk merekam pemandangan itu. Setelah selesai merekam video, ajudan melihat Hamid dan berkata dengan hormat, "Komandan, kali ini kebijaksanaan Anda pasti akan tercatat dalam sejarah. Aku percaya setelah semua saudara melihat hasil perperangan Anda yang menakjubkan, mereka semua akan kagum dengan Anda." Hamid menghela nafas. Kebijaksanaan apa? Aku sadar dengan kemampuanku sendiri. Aku masih bisa hidup berkat adik Yichen. Jika bukan strategi darinya, kalian telah hancur bersamaku sejak awal. Atau kita sudah terbakar di dalam benteng yang kita bangun sendiri oleh granat pembakar ini. Setelah itu, Hamid buru-buru berkata, "Kalian cepat bersihkan medannya, kemudian kembali ke benteng masing-masing untuk melakukan penjagaan. Aku akan menelepon adik Yichen untuk memberitahukan kabar baik ini kepadanya." Ajudan buru-buru berkata, "Komandan, apakah tidak masalah kalau menelepon selarut ini? Apakah akan mengganggu waktu istirahatnya?" Hamid mengumpat, "Aku menyuruhmu baca buku yang banyak saat senggang, tapi kamu tidak melakukannya. Tiongkok tidak berada di zona waktu yang sama dengan kita. Di sini pukul 3.30 dini hari, tapi tempat mereka sudah jam 8.30 pagi." Saat Yichen baru bangun tidur, dia berpikir kalau Hamid pasti mengalami pertempuran sengit lagi semalam. Namun dia tidak mengkhawatirkan Hamid karena dia tahu kalau Hamid telah menanam 100 lebih titik ledakan. Ini sudah merupakan pertahanan tingkat iblis. Dengan adanya pertahanan seperti ini, musuh sama sekali tidak mungkin bisa mengalahkannya. Benar saja, dia baru selesai sarapan dan Hamid menelponnya. Hamid berkata penuh semangat, "Adik Yichen, kamu benar-benar hebat. Mereka mengirim sekelompok besar penerjun payung. Jika bukan karena peringatan dan strategi darimu, mungkin aku sudah mati sekarang." Setelah itu dia melaporkan hasil pertempuran kepada Yichen secara rinci. Yichen juga sangat kaget setelah mendengarnya. Dia bukan kaget karena Hamid bisa menang, hanya saja dia tidak menyangka kalau Hamid bisa mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa. 1.000 pasukan elit Wan Long Hall, tidak ada yang hidup satupun. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hamid berkata dengan semangat, "Itu karena idemu sangat luar biasa." Setelah titik ledakan meledak, musuh langsung kehilangan efektivitas tempur. Prajurit kami menjaga jarak dengan mereka. Kami menggunakan granat bahkan meriam untuk menyelesaikan pertempuran. Jadi sama sekali tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk membalas serangan. Yichen tersenyum. "Aku hanya memberikan rencana. Hal terpenting adalah kalian bisa menjalankannya dengan sempurna." Setelah itu Yichen bertanya, "Kamu harus mendapatkan banyak senjata dan peralatan melalui kedua pertempuran semalam, bukan?" Hamid berkata, "Adik, aku baru hendak melaporkan. Bajingan Wan Long Hall benar-benar kaya. Peralatan individu mereka bahkan lebih baik daripada marinir dan angkatan Amerika. Aku mendapatkan hampir sekitar 2.000 set peralatan tempur pasukan khusus. Aku berencana membeli sejumlah amunisi standar NATO. Kelak semua pasukanku akan menggunakan senjata standar yang didapatkan kali ini. Senjata ini lebih canggih, kekuatan dan akurasi tembakannya jauh lebih unggul dari senjata buatan Rusia." Yichen memujinya. "Baguslah, dengan adanya peralatan kamu harus menyelesaikan masalah pelatihan prajurit intimu. Kamu harus memilih prajurit yang paling hebat serta pasukan yang mempunyai jiwa kepemimpinan lebih baik untuk dilatih menjadi perwira. Semakin besar pasukan, kamu semakin harus memperhatikan manajemen. Cara terbaik adalah mengatur kelas pelatihan perwira untuk melatih bakat luar biasa secara berkelompok." Hamid segera berkata, "Kamu tenang saja, aku pasti akan melatih pasukan intiku dengan baik." Setelah itu dia berkata lagi, "Oh ya, adik, setelah kedua pertempuran ini, kami memiliki sangat banyak senjata panjang dan pendek yang dikumpulkan sekitar 6-7 ribu unit." Yichen berkata, "Baguslah, setelah terang
namamu akan terkenal di Suriah. Pada saat itu pasti akan ada banyak orang yang ingin bergabung denganmu. Dengan banyaknya senjata dan peralatan itu, kamu bisa membentuk tim yang lebih besar. Hamid segera berkata, rencanaku seperti ini. Aku sudah menyuruh orang merekam kedua pertempuran itu dan akan disebarkan besok pagi. Aku telah menjadi musuh bebuyutan Wang Longhol, jadi tidak takut untuk memancing amarah mereka lagi. Pada saat itu reputasiku akan semakin baik, jadi aku akan memanfaatkannya untuk merekrut lebih banyak orang. Bahkan kelompok bersenjata lainnya datang untuk berlindung. Setelah itu Hamid berkata lagi, aku juga berencana jika bisa mendapatkan sekitar 2-3 ribu orang yang datang mencari perlindungan, aku akan segera membentuk korps teknik dengan skala 1000 hingga 1500 orang. Kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memperluas benteng di gunung. Ini adalah prioritas utamaku sekarang. Pada saat yang sama, pemakaman pinggiran kota Yanjing. Wan Paojun memakai jas dan kacamata hitam sambil memegang seikat bunga krisan putih dan berjalan ke pemakaman ganda sepasang suami istri. Di belakangnya ada belasan pemuda yang memakai baju hitam juga. Orang-orang ini ada yang berkulit kuning, kulit putih, dan juga kulit hitam. Bahkan ada beberapa berkulit kuning langsat. Setiap orang tampak luar biasa. Di antara mereka, Lu Haitian dengan julukan Raja Harimau Putih juga memakai baju hitam. Pada saat ini, Wan Paojun berdiri di depan makam sambil melihat tulisan dan foto di nisan. Di bawah kacamata hitamnya terlihat 2 baris air mata. Dia tertegun sejenak lalu berlutut dan melepas kacamata hitamnya. Kedua matanya merah dan berkata dengan suara serak, "Ayah, ibu, aku datang melihat kalian. Putramu tidak berbakti. Aku tidak bisa kembali untuk melihat kalian selama bertahun-tahun. Semoga kalian bisa memaafkanku." Setelah itu dia membungkuk dan bersujud 3 kali di depan nisan. Kemudian mendongak dan mengelus foto orang tuanya lalu berkata dengan tegas, "Ayah, ibu, aku selama ini berada di luar negeri dan telah membuat banyak pencapaian. Aku telah membentuk Wan Longhol yang telah menjadi tentara bayaran 5 besar di dunia dengan puluhan ribu prajurit. Kepulanganku kali ini bukan hanya untuk membalaskan dendam kalian, tetapi juga akan merebut Gunung Yeling, keluarga Yi, dan memakamkan kalian dengan megah di sana. Aku pasti akan membuat orang di seluruh Yanjing, seluruh Tiongkok, bahkan seluruh dunia melihat harga yang harus dibayar keluarga Yi karena telah membuat kalian meninggal." Setelah itu dia menyeka air mata dan berkata dengan serius, "Ayah, ibu, mohon tunggu selama beberapa hari lagi. Pada hari sembahyang kubur nanti, aku akan membawa kalian ke Gunung Yeling." Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara langkah buru-buru di headset Bluetooth Lu Haotian. Dia langsung mengerutkan kening saat mendengarnya. Dia tahu kalau suara ini adalah suara pemberitahuan darurat yang hanya digunakan ketika kondisi darurat terjadi. Biasanya tidak ada hal baik yang terjadi jika suara ini terdengar. Kemudian dia perlahan-lahan berbalik dan mengeluarkan ponsel dari saku jas lalu membeku setelah melihatnya. Chen Zhonglei mengirimkan pesan. Dia awalnya ingin langsung menelepon untuk melapor, tapi Wan Paojun sudah mematikan ponsel sebelum masuk ke pemakaman, jadi mengirimkan pesan ke ponsel Lu Haotian. Di dalam pesan itu, Chen Zhonglei menggambarkan kondisi perang dengan sangat jelas. "Lu Haotian, tolong bantu laporkan kepada pemimpin. 1000 pasukan elitku terjun payung ke pangkalan Hamid sejam yang lalu, tapi disergap di sayap selatan dan sayap utara. Musuh menggunakan bahan peledak berkekuatan tinggi untuk memusnahkan 1000 pasukanku." Lu Haotian merasa sangat heran. Dia tidak mengerti kenapa Chen Zhonglei yang telah berperang kemana-mana bersama Wan Paojun bisa mengalami 2 kali kegagalan besar di Suriah. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Wan Longhol. Selama ini Wan Longhol kehilangan 2500 prajurit dalam sehari, sama artinya hilang 2 resimen standar. Hal yang pertama kali dia pikirkan adalah segera melaporkan hal besar ini kepada Wang Paojun. Tapi Wang Paojun sedang memberi penghormatan kepada orang tuanya saat ini sehingga dia menjadi ragu. Bagaimanapun juga Wan Paojun telah
dibawa keluar negeri sebelum genap 10 tahun dan pertama kalinya pulang untuk menyembayangi orang tuanya selama 20 tahun lebih. Jadi dia tidak enak mengganggunya saat ini. Wan Pojun sepertinya merasakan sesuatu sehingga berkata dengan dingin, "Ada apa? Katakan saja." Lu Hao Tian merasa takut tapi segera menenangkan dirinya dan maju sambil berbisik, "Pemimpin, Raja Serigala mengirimkan laporan kalau 1.000 pasukan elit terjun payung yang dikerahkan disergap musuh dan pasukannya telah dimusnahkan semuanya." "Apa?" Wan Pojun tiba-tiba berdiri lalu menarik kerah baju Lu Hao Tian dan bertanya dengan marah, "1.000 pasukan elit yang berinisiatif menyerang orang tidak terlatih bahkan sampai bisa musnah total? Apakah kamu sedang bercanda?" Lu Hao Tian yang ditarik-tarik tidak bisa bergerak sama sekali dan berkata dengan kesulitan, "Pemimpin, aku mengatakan semua situasi yang dilaporkan Raja Serigala. Anda bisa membaca pesan di ponselku. Jika tidak percaya." Wan Pojun segera merebut ponselnya untuk membaca isi pesan lalu sangat marah. Dia membanting ponsel Lu Hao Tian dengan kuat sehingga hancur. Kemudian berteriak, "Kemarin baru kehilangan 1.500 orang lebih. Kemarin, tapi kehilangan 1.000 orang lagi hari ini. Apakah Chen Zhongle tidak punya otak?" Lu Hao Tian batuk tapi tidak berani menjawab. Ekspresi Wan Pojun terlihat sangat dingin. Reputasi Wang Longhao pasti akan hancur dengan 2 kekalahan ini. Bahkan bisa membuat kita keluar dari 10 besar organisasi tentara bayaran dunia. Di dunia tentara bayaran tidak ada kejadian tragis seperti ini dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Benar-benar lelucon besar. Kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zhongle setelah dinyalakan serta marah besar setelah terhubung. "Dasar tidak berguna. Aku menyerahkan tugas semudah itu padamu, tapi menjadi seperti ini." Chen Zhongle berkata dengan penuh rasa bersalah, "Pemimpin, tolong dengarkan penjelasanku." Wan Pojun bertanya dengan marah, "Kamu masih berani menjelaskan setelah kekalahan yang begitu besar? Apakah kamu tidak merasa bersalah dengan nama besar 4 Raja Perang Wan Longhao?" Chen Zhongle berkata, "Pemimpin, aku bersalah terhadap Anda dan Wan Longhao, tapi musuh kita kali ini tidak biasa. Mereka bukan hanya telah menyiapkan benteng yang sangat kuat, bahkan bisa memprediksi taktik perangku dengan akurat. Orang-orang kita mendarat di 2 titik, tapi mereka menanam bahan peledak di kedua titik ini. Aku percaya kalau mereka pasti telah menanam bahan peledak di semua tempat. Pasukan kita akan berada dalam pengawasan mereka, tidak peduli mendarat di tempat manapun." Setelah itu Chen Zhongle berkata dengan sangat sedih, "Pemimpin, aku akan terima. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku tidak akan mengeluh meski Anda langsung menjatuhkan hukuman militer dan menembakku sampai mati. Tapi aku harus mengatakan, Hamid dan pasukannya sangat berbeda dengan pasukan oposisi yang pernah kita temui sebelumnya. Visi dan taktik perang orang ini sangat akurat juga sangat kejam. Selama melakukan kontak dengannya bisa dilihat kalau dia adalah pragmatis. Semua benteng pertahanan dan pengaturan taktik hanya memiliki satu tujuan, yaitu adalah membunuh musuh dengan segala cara dan sama sekali tidak memberikan kesempatan hidup untuk musuh. Kita harus waspada dan menghadapi orang ini dengan serius untuk bisa menang darinya. Jika Anda membunuhku, mohon perhatikan taktik perang yang akan digunakan selanjutnya. Jangan meremehkan bajingan ini." Ekspresi Wan Pojun sangat suram dan berkata setelah berpikir, "Kamu bahkan tidak cukup mati 2 kali karena telah membuat sejarah kekalahan 2 kali berturut-turut." Setelah itu Wan Pojun mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Tapi sekarang bukan saatnya membunuhmu, tapi waktu kamu menebus kesalahanmu. Karena kita telah kalah, maka Wan Longhao tidak bisa membiarkan Hamid. Seluruh dunia akan tahu tidak lama lagi. Lalu semua orang akan menertawakan kita. Jadi kita harus membunuh Hamid untuk mendapatkan kembali harga diri kita yang telah hilang." Chen Zhongle berkata, "Pemimpin, Hamid membuat pangkalan seperti tong besi. Saat ini kita sangat sulit menyerangnya kecuali menggunakan tumpukan mayat."
Wan Pojun berkata dengan marah, tidak boleh melakukan serangan dengan gegabah lagi. Akan mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi nanti. Kita sudah tidak bisa menahan kekalahan untuk ketiga kalinya. Setelah itu, Wang Pojun segera memberikan perintah. Kumpulkan semua kekuatanmu sekarang untuk menstabilkan emosi semua orang terlebih dahulu. Jangan sampai kedua kekalahan ini mereka. Aku akan segera menarik sekelompok pasukan dari Yaman dan sekitarnya sehingga total pasukanmu sebanyak 15.000 orang untuk mengepung Hamid, mengepung mereka dengan rapat. Selain itu bunuh semua orang yang ada dalam tong besi. Jangan terima meskipun mereka ingin menyerah. Jangan berikan kesempatan hidup kita lawan mereka habis-habisan kali ini. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.